Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng memfasilitasi, mengembangkan, dan mensinkronisasikan berbagai kajian penelitian ilmiah di Kabupaten Buleleng kerjasama dengan tenaga ahli dari berbagai perguruan tinggi ternama di daerah ini. Mari bangun Buleleng dengan penelitian dan pengembangan inovasi daerah. Hasil kelimbangan Kabupaten Buleleng tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng akan segera kita mulai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa di Yang Widiwasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya hari ini kita bersama-sama bisa menyaksikan dan melaksanakan sebuah kegiatan penyerahan hasil kelimbangan Kabupaten Buleleng tahun 2021 dalam suasana kebersamaan, walaupun masih kita berkomitmen tetap menjaga protokol kesehatan. Bapak Sekda, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng dengan komitmen tinggi mengembangkan, memfasilitasi, dan terus mensinkronisasikan berbagai kegiatan usulan kegiatan kelimbangan di Kabupaten Buleleng dan juga menumbuhkan budaya inovasi di Kabupaten Buleleng untuk melaksanakan konsep One OBD, One Innovation, One Village, One Innovation. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara akan diawali dengan laporan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng kepada Dr. Kedewian Tanda Enkes. Kami silakan. Melaporkan bahwa tahun 2021 kami telah melaksanakan 6 kajian. 2 diantaranya adalah naskah akademik. Dan sudah kami rampungkan ini berkat kerjasama dengan 3 perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Buleleng yang direkomendasi tenaga ahlinya oleh LPPM, baik Undiksa, Univas maupun Staf Negeri Kultural. Jadi kami sudah laksanakan rata-rata itu 2 bulan kami laksanakan 1 kajian, kecuali kajian dari Dinas Pariwisata itu berlangsung 3 bulan. Dan ini di era pandemi COVID, kami bersyukur kami masih bisa melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi kami, walaupun anggarannya masih terbatas nih, karena kami juga terkena refocusing anggaran, tapi kami bisa melaksanakan dengan baik. Ini tentu berkat kerjasama semua pihak termasuk dari tenaga ahli yang kita ajak bersama. Tadi laporan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng tadi disampaikan sebuah komitmen yang luar biasa Bapak Sekda, walaupun beliau sangat sibuk sekali hari ini, tapi bisa menyempatkan hadir di acara ini. Bisa tepuk tangan Bapak Sekda yang Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya penyerahan hasil kajian kelimbangan tahun 2021. Penyerahan hasil kelimbangan pertama akan diberikan kepada lead sektor OBD yang mengusulkan dan sekaligus menjabarkan dan melaksanakan hasil kajian kelimbangan. Mohon kepada OBD yang disebutkan untuk menuju mimbar tempat yang disiapkan. Hadirin sekalian, yang pertama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan judul
kajian studi pengembangan sistem pendanaan dulu non permanen berbasis digital di Kabupaten Buleleng. Yang kedua, Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng dengan judul kajian strategi pengembangan dan tata kelola kepariwisataan Kota Singaraja. Yang ketiga, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng dengan judul kajian strategi pengembangan koperasi sektor real untuk penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Buleleng. Yang keempat, Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng dengan judul kajian pengembangan agrowisata pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Pancasari, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Daerah Kabupaten Buleleng nomor 9 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah RT RW Kabupaten Buleleng tahun 2013 sampai dengan tahun 2033. Kepada Bapak Sekda yang kami hormati, kami persilakan untuk menyerahkan hasil penelitian didampingi oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi daerah Kabupaten Buleleng. Lalu melakukan kajian dengan berbagai tahapan yang dilaksanakan, mulai dari pengambilan proposal, kemudian kegiatan survei, FGD berapa kali dilaksanakan, sampai kemudian kepada kajian-kajian yang lainnya, dan hari ini diserahkan hasil penelitiannya. Semoga hasil penelitian ini akan bisa diterapkan dan bisa dicobakan sehingga akan mampu menjawab segala tantangan permasalahan pembangunan di daerah Kabupaten Buleleng. Bagi pemerintah daerah tentu saja ini akan menjadi acuan arah perencanaan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat sehingga jelas arah dan tujuannya. Kajian-kajian ini tentu akan semakin terus dilaksanakan, tidak hari tanpa kajian, tidak hari tanpa inovasi. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu ada ini juga mendapat dukungan anggaran yang memadai walaupun masih suasana COVID-19. Kita berdoa akan melalui melandai dan akhirnya normal. Kemudian boleh sekali lagi yang sudah untuk dilakukan kajian-kajian berkenaan dengan usul yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga untuk membudayakan menggunakan inovasi di masyarakat. Kan kalau inovasi itu kan sesuatu yang baru. Kalau tidak dikaji, kalau tidak dianalisa secara akademik maupun empirik, jadi tidak akan ditemukan. Walaupun setiap penelitian selalu mulai dengan trial by error misalnya. Tetapi kan tetap ini menjadi rujukan awal ketika kita akan menyusun program kegiatan. Maka dari itu sekarang dengan adanya Balitbank, maka teman-teman OPD yang akan merubah peraturan daerah, termasuk peraturan kepala daerah, sedapat mungkin itu mengajukan permohonan ke penelitian pengkajian dari Balitbank. Nah, sekarang ini contoh ada dua, Perkinta sama PUTR. Hasil ini nanti yang akan menjadi lampiran usulan draft peraturan daerah kita ke provinsi atau ke DPRD. Kecuali ini yang bersifat struktural, ada dalam dimensi perintah undang-undang. Contoh sekarang dengan Undang-Undang Cipta Kerja, maka akan ada banyak perda yang harus diubah. Ya, jadi izin berusaha ini akan mengalami banyak perubahan karena ada 82 kurang lebih itu direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Ada undang-undang 82 undang-undang direvisi dan ada 2 undang-undang yang diganti oleh satu yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang heboh namanya Omnibus Law. Jadi karena 82 yang direvisi pasti membawa konsekuensi hukum yuridis secara struktural sampai pemerintahan tingkat bawah yang namanya pemerintah daerah kabupaten atau pemerintah kabupaten.
tidak mungkin tidak ada perubahan sampai ke bawah. Ketika undang-undang menjadi rujukan payung besar, itu mengalami perubahan. Itu maka dari itu kajiannya memang harus ada.